Presidential Eksekutif Bapak Muhammad Rashid. Baik, terima kasih Bu Nira. Selamat malam teman-teman semuanya. Malam hari ini saya melanjutkan materi yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Nira. Baik teman-teman semua, selamat datang bagi yang baru pertama sekali hadir. Perkenalkan saya Rashid. Saya akan men-sharekan slide setelah mengundang. Tentunya kita perlu melakukan yang namanya presentasi. Oke. Nah, teman-teman semua, presentasi itu adalah tulang punggung bisnis ini. Jadi kalau teman-teman ingin mempunyai bisnis yang berkembang, ingin mendapatkan orang-orang aktif ya, mitra-mitra bisnis di dalam jaringan teman-teman semua. Nah, cara mendapatkannya itu adalah dengan kita melakukan yang namanya presentasi. Apa itu presentasi? Adalah menjelaskan peluang bisnis sinergi kepada prospek kita. Sebetulnya di dalam presentasi ini bukan hanya tersedia peluang bisnis, sebetulnya yang kita tawarkan itu adalah tentang 3 hal kepada prospek atau kawan-kawan kita di luar sana. Yang pertama, kita menawarkan tentang peningkatan kesehatan, di mana semua orang di luar sana pasti perlu sehat. Dan kemudian yang kedua, kita menawarkan sebuah peluang bisnis. Di luar sana banyak sekali orang yang masih ingin meningkatkan penghasilan, dan juga kita ingin menawarkan kebebasan waktu. Banyak orang yang meskipun sudah sukses secara materi, tapi sebetulnya beliau belum sukses dalam hal yang sebenarnya karena sehari-hari beliau sibuk ya, sehingga nggak punya waktu. Nah, kita di sini juga menawarkan sebuah kebebasan waktu. Ya, jadi sekali lagi kalau teman-teman semakin banyak melakukan presentasi, semakin cepat teman-teman sukses di bisnis ini. Nah, apa yang harus dibawa dalam melakukan presentasi? Teman-teman bisa melakukan presentasi melalui flip chart ya. Yang belum punya flip chart, teman-teman bisa tanya atau minta buatkan kepada orang yang mengundang atau para tim bisnis Anda. Atau juga bisa menggunakan tablet atau laptop. Nanti bisa minta slide atau materi presentasi kepada tim bisnis Anda. Nah, juga jangan lupa siapkan brosur-brosur, dan kita juga menyediakan brosur dalam bentuk digital ya, PDF, lebih simpel juga bisa memberikan, sehingga pada waktu nanti kita selesai presentasi bisa menitipkan atau memberikan brosur untuk mereka bisa pelajari. Dan tentunya juga jangan lupa bawa produk-produk. Pada waktu nanti selesai presentasi, kita bisa menjelaskan dan menunjukkan produk-produk kepada prospek kita, sehingga begitu ngelihat produk itu biasanya ketertarikannya lebih terjadi gitu teman-teman. Nah, kemudian juga jangan lupa membawa alat bantu cek kesehatan, yaitu kita bisa membawa kuantum, bisa mengecek puluhan kondisi organ di dalam tubuh kita, dan juga kita bisa mengecek kesehatan memakai alat yang namanya U-BioClip, bisa mengukur usia pembuluh darah, tingkat stres, dan lain sebagainya. Nah, tujuan dari presentasi kita ini adalah tentunya mendapatkan distributor baru. Oke, nah kemudian juga jangan lupa target kita adalah mengundang prospek tersebut ke pertemuan terdekat. Kenapa kita perlu mengajak mereka ke pertemuan terdekat? Karena sering sekali pada waktu pertama sekali orang itu kita presentasi, ketertarikannya masih sepertiga atau bahkan setengah gitu. Dia belum terlalu mengerti atau dia belum terlalu yakin dengan kita, apalagi kalau level kita atau profesi kita di bawahnya mereka, kita karyawan bos kita contohnya, ya kita sedang mempresentasikan bos contohnya, sehingga kita perlu pihak ketiga untuk meyakinkan prospek kita teman-teman, yaitu dengan membawa prospek kita itu ke pertemuan. Dan tentunya tujuan presentasi adalah menjual produk ya. Nah, urutan presentasi adalah kita awali pertama kali cerita tentang diri kita atau my story. Alasan kita ya atau teman-teman semua, kenapa teman-teman juga tertarik melakukan bisnis ini atau masuk ke dalam komunitas sehat sinergi ini ya. Nah, kemudian kalau teman-teman sudah mendapatkan hasil atau reward yang ada di bisnis ini, teman-teman bisa tunjukkan juga. Tapi sekali lagi hasil dan reward itu adalah tambahan saja ya, komplimen saja sebetulnya. Yang utama adalah alasan teman-teman. Kenapa teman-teman juga tertarik jalankan bisnis ini. Ya. Nah, kemudian setelah itu baru deh teman-teman masuk ke materi presentasinya, yaitu menjelaskan tentang peluang bisnis dan informasi kesehatan dari sinergi ini. Nah, selesai presentasi, jangan lupa teman-teman buka sesi tanya jawab dan teman-teman jawab semua keraguan dan pertanyaan dari prospek kita, dan sekali lagi selalu promosi pertemuan terdekat. Kalau terdekatnya adalah BOP yang hari Sabtu,
undang ke BOP. Kalau terdekatnya adalah BDT, undang ke acara BDT. Kalau terdekatnya Leadership Academy, undang ke Leadership Academy. Pokoknya undang ke pertemuan terdekat. Nah, biasanya kalau mereka datang ke pertemuan tersebut, itu umumnya 95% orang itu sudah pasti join gitu teman-teman semua. Ya, dan otomatis juga sudah pasti beli produk. Nah, jadi betapa pentingnya pertemuan untuk meyakinkan prospek kita di luar sana. Dan dalam melakukan presentasi juga jangan lupa kita selalu mengedifikasi upline-upline kita. Kenapa? Karena kalau kita mengedifikasi upline, beban kita itu sama artinya kita pindahkan kepada upline kita. Kalau kita tidak edifikasi upline, bicara tentang diri kita sendiri, yang kita pertaruhkan adalah diri kita. Mereka nanti akan mempertanyakan kita gitu. Tapi kalau kita selalu promosi upline kita, sehingga nanti upline kita yang kita jual, yang kita pertaruhkan untuk dia gitu teman-teman ya. Oke. Nah, jadi jenis presentasi itu ada 3 ya. Yang pertama adalah one on one. One on one itu adalah presentasi satu persatu gitu ya. Kita ke dia satu persatu. Atau home meeting atau home sharing ya. Di mana prospek kita, downline kita itu misalnya Anda mengundang kawan-kawan Anda, misalnya 5 orang, 7 orang gitu ya ke rumah Anda, dan Anda minta bantuan upline Anda untuk melakukan presentasi. Nah, itu namanya home meeting, presentasi kelompok kecil. Nah, ada lagi bentuk presentasi yang sifatnya rame-rame, itu diadakan oleh Sineprof, itu namanya BOP ya, Business Opportunity Presentation. Kalau dulu namanya Business Talk. Kalau di Jakarta kita melakukannya setiap hari Sabtu, di Bandung juga kita melakukannya setiap hari Sabtu. Oke, nah ini berapa hal yang perlu teman-teman perhatikan dalam melakukan home meeting. Pertama, nanti di rumah Anda, siapkan ruangan seperti biasa saja. Jangan sediakan tempat duduk secara khusus gitu. Contohnya misalnya teman-teman mengundang 20 orang. Jangan teman-teman susun ada 20 kursi di ruang tamu teman-teman. Kenapa? Karena biasanya belum tentu 20 itu akan datang gitu. Nah, seringnya yang datang biasanya cuma 10% saja. Ngundang 20, yang datang cuma 2 gitu ya. Atau yang datang cuma 4 gitu. Nah, bayangkan kalau kita susun 20, yang datang cuma 4 atau 2 orang, nanti yang dua orang ini saling lihat-lihatan gitu. Mereka akan mengatakan, waduh, sial nih kita. Ternyata kita 2 saja yang tertipu katanya. 18 orang lain ini mereka benar tidak tertipu. Buktinya cuma kita berdua yang datang. Nah, kan begitu kan mereka jadi berpikirnya. Jadi meskipun mengundang 20, nggak usah disusun ruang tamu secara khusus. Biarkan saja. Kalau datang 2, keluarkan 2 tempat duduk. Nanti kalau datang 3 lagi, keluarkan lagi 3 gitu. Jadi kondisional gitu teman-teman semua. Nah, kemudian buatlah acara secara sederhana. Jangan ada makan-makan besar gitu. Nah, ini penting sekali. Kenapa? Karena bisnis ini supaya bisa diduplikasi gitu. Ya, kalaupun Anda merasa duit Anda banyak gitu ya, atau Anda tidak masalah gitu menyediakan makan-makan besar gitu. Nah, tetap jangan lakukan. Kenapa? Karena jangan sampai nanti ada prospek Anda yang setelah dipresentasi tertarik, dia ingin join tapi dia ragu gitu. Kenapa? Karena dia akan berpikir, aduh saya sih tertarik sama bisnisnya, tapi kalau setiap presentasi selalu menyediakan makan-makan besar seperti ini, waduh nggak sanggup deh gue. Akhirnya dia jadi tidak mau join ke bisnis ini karena dia merasa berat ya. Jadi buatlah acara sesederhana mungkin. Kalaupun ada makan-makan kecil aja, merupakan snack gitu ya, atau air putih, teh manis lah paling paling mentok gitu ya, jangan yang berat-berat gitu. Nah, kemudian jangan digabung dengan acara lain seperti pesta ulang tahun kah, atau arisan, reuni, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena biasanya kalau digabung dengan acara lain tidak fokus. Ya, contohnya arisan gitu ya kan. Biasanya orang datang ke arisan bukan untuk mau dipresentasi gitu. Mereka maunya ya arisan, ketawa-ketawa, ngumpul-ngumpul sama sesama temannya. Jadi kalau kita mengambil waktu di situ, itu biasanya mereka nggak fokus, mereka nggak terlalu mendengarkan. Akhirnya malah mereka tidak tertarik gitu. Tapi Pak, kan sayang kalau ada ngumpul-ngumpul, kalau kita nggak isi. Ya kalaupun teman-teman terpaksa mengisi, itu sebaiknya presentasinya bukan presentasi lengkap bisnis, tapi hanya menjelaskan produk saja. Itu masih tidak apa-apa. Tapi kalau presentasi lengkap jelasin bisnis seperti itu biasanya tidak efektif teman-teman semua. Nah, kemudian teman-teman berpakaianlah secara rapi. Kenapa? Ingat, ini bisnis profesional. Kita menawarkan penghasilan besar, passive income, bisa mencapai impian, tapi kita berpakaiannya
tidak rapi gitu, jadi tidak meyakinkan ya. Misalnya pakai celana jeans sobek gitu kan, atau pakai sendal jepit. Nah, orang yang datang pun melihat, wah ini bisnis apaan nih gitu kan, nggak bonafit nih bisnis. Nah, jangan seperti itu. Sesuaikanlah pakaian Anda menunjukkan Anda seorang yang profesional gitu ya. Nah, kemudian minimalisasi gangguan. Nah, seperti matikan televisi, jangan ada anak kecil nanti di ruangan presentasi tersebut, atau binatang peliharaan gitu ya. Nah, saya pernah teman-teman semua presentasi di sebuah ruang tamu, tapi di saat yang bersamaan TV-nya nyala, kenceng banget pula gitu. Jadi suara saya dengan suara TV saling balap-balapan gitu teman-teman semua. Sehingga peserta pun tidak konsentrasi. Pernah juga saya presentasi, itu ada anjing yang lalu lalang di situ. Sementara saya takut anjing datang ke saya, jadi bayangkan teman-teman, saya tidak konsentrasi banget. Begitu juga ada tangis anak kecil, saya juga pernah melakukan seperti itu, akhirnya jadi tidak konsentrasi, prospek jadi tidak tertarik. Jadi kalau bisa hindarkan itu semua. Kalau Anda punya anak, sebaiknya anak Anda titipkan dengan saudara Anda dulu kah, atau ada yang menjaga di ruangan yang lain dan lain sebagainya gitu ya. Nah, nanti pada waktu Anda dibantu oleh upline Anda melakukan presentasi ke rumah Anda, pada waktu upline Anda datang, Anda sambut upline Anda. Kenapa? Kita harus memberikan persepsi yang baik ya kepada prospek kita tentang upline kita. Kenapa? Karena supaya nanti prospek kita mau mendengarkan upline kita yang melakukan presentasi. Makanya kita sambut ya, kita tunjukkan bahwa upline kita ini orang yang penting. Kalau misalnya ada bawaan tas produk atau alat-alat cek kesehatan, kita bantu, kita bawakan gitu, supaya kawan-kawan kita bertanya-tanya, ini siapa yang datang ya? Pasti ini orang penting. Buktinya tuan rumah saja menyambut begitu sopan ya, begitu menghargai. Waduh, karena dia orang penting, kalau begitu saya harus mendengarkan. Kan begitu kan? Tapi kalau Anda mencueki, bahkan Anda menyuruh-nyuruh upline Anda, udah taruh aja di situ misalnya begitu ya kan? Prospek Anda pun jadi ikut tidak menghargai upline Anda. Sehingga kalau nanti upline Anda tidak didengarkan, Anda juga yang rugi. Jadi sebaiknya Anda sambut upline Anda secara baik ya, secara menghargai. Nah, kemudian mulailah acara secara tepat waktu. Anda mengundang jam 2 baru datang satu orang, lakukan aja. Jangan menunggu. Ya, kenapa? Karena kalau kita telat itu sama artinya kita tidak profesional dan juga kita tidak menghargai orang yang datang tepat waktu. Ya, jadi kalau misalnya baru datang sedikit, lakukan aja, mulai saja. Kalaupun ada yang menyusul nggak apa-apa, dan nanti bisa mendengarkan sambil kita presentasi. Nah, sebagai tuan rumah, bukalah pertemuan tersebut dengan memperkenalkan presenter atau upline Anda kepada para undangan Anda. Ya, yaitu dengan melakukan yang namanya edifikasi. Kenapa Anda perlu buka? Ya, itu suatu bentuk Anda menghargai upline Anda juga. Karena kalau sekonyong-konyong upline Anda yang bicara tanpa Anda perkenalkan dulu, mereka juga nggak tahu nih background upline Anda, ya kan Anda juga nggak bisa mengedifikasi atau menghargai upline Anda dan seterusnya ya. Nah, pada waktu presentasi terjadi, teman-teman Anda ya pastikan duduk ya, diam dan perhatikan upline Anda yang melakukan presentasi. Catat hal-hal yang belum Anda ketahui sehingga Anda semakin mengerti dan semakin cepat melakukan presentasi sendiri. Nah, jangan pada waktu Anda presentasi Anda sibuk melakukan yang lain. Misalnya Anda bolak-balik ke belakang menyiapkan teh manis lah, atau Anda malah main handphone, atau Anda malah ngobrol dengan salah satu orang di situ. Jangan seperti itu. Kenapa? Karena sama artinya Anda juga tidak menghargai presentasi itu sendiri dan upline Anda. Nah, kalau Anda saja tidak menghargai, tentunya teman-teman Anda juga pasti tidak akan menghargai dan akhirnya mereka tidak tertarik, Anda juga yang rugi. Jadi sekali lagi ya, pada waktu upline Anda presentasi, Anda duduk, diam, perhatikan. Dan di saat itulah Anda sebetulnya belajar cara presentasi. Nah, jangan mondar-mandir ya, keluar masuk ruangan pada waktu presentasi berlangsung. Jangan ikut bertanya pada waktu sesi tanya jawab. Kenapa? Karena supaya teman-teman prospek Anda tidak ikut ragu. Dia bisa aja berpikiran, lah dia ini aja masih ragu-ragu kok malah mengundang kita gitu. Jadi kalau Anda ada pertanyaan, Anda simpan saja dulu. Nanti setelah semua undangan pulang, baru Anda bertanya kepada upline Anda. Nah, baru nanti setelah selesai presentasi, Anda ajak undangan Anda itu untuk mencoba produk ya. Misalnya Anda cobakan klorofil lah atau shake dan lain sebagainya. Karena apa? Dengan mereka mencoba itu akan membuat mereka lebih tertarik terhadap produk dan kesempatan bisnis ini, teman-teman semua. Nah, itu yang harus dilakukan kalau kita melakukan home meeting di rumah kita. Nah, setelah teman-teman melakukan home meeting gitu ya kan,
Nah, jangan lupa teman-teman 1 atau 2 hari kemudian kita follow up, yaitu menindaklanjuti hasil presentasi tersebut untuk mengidentifikasi prospek yang tertarik membeli produk dan juga yang tertarik untuk bergabung di bisnis sinergi. Jadi jangan setelah presentasi kita diamkan saja menunggu mereka yang telepon. Jangan, harus kita yang menjemput bola. Kita yang menelpon, lebih baik lagi kita datangi, itu lebih mantap lagi teman-teman. Dan berapa lama maksimal follow up itu dilakukan? Maksimal 2 kali 24 jam. Ya, atau 2 hari sejak presentasi. Karena kalau setelah 2 hari baru kita hubungin, biasanya informasinya sudah keburu lupa. Yang tadinya tertarik bisa jadi tidak tertarik lagi. Jadi dalam waktu 2 hari, Anda pastikan Anda hubungin mereka lagi. Nah, pada waktu ketemu, ya lakukan tanya jawab ya. Anda tanya lagi, gimana Pak, Bu, hasil presentasi yang kemarin. Nah, kalau ada pertanyaan-pertanyaan, kita jawab ya. Ada istilahnya di sini materi handling objection. Bagaimana cara menjawab keberatan dan pertanyaan prospek. Itu ada CD-nya teman-teman. Tanyakan kepada orang yang mengundang atau tim bisnis Anda. Nah, kalau mereka tertarik bisnis, kita bantu mereka untuk memilih paket-paket yang mereka butuhkan. Nah, saya merekomendasikan sebaiknya yang kita anjurkan pertama kali adalah detox, program detox teman-teman semua. Ya. Nah, kalau mereka join 1 berarti 100 CV ya, kalau mereka join 3 300 CV, tapi kami menganjurkan kalau bisa promosikan untuk mereka ngambil pilihan yang Sino Prime Option, yaitu 500 CV, di mana mereka sudah join 3 TC dan sudah melakukan auto ship selama 2 bulan, sehingga total mereka sudah punya omset selama 4 bulan pertama. Kalau Anda masih bingung, tanyakan kepada orang yang mengundang, sehingga sudah aman tuh, selama omset 4 bulan kita sudah punya omset dari orang tersebut gitu teman-teman semua. Nah, kemudian berikan link belanja produk yang melalui aplikasi SBIS ya, instalkan SBIS ke dalam gadgetnya teman kita itu. Nah, bantu dia untuk membuatkan ID sinergi ya, dan kemudian jelaskan sekali lagi program Sign Up Prime, yaitu adalah program berlangganan produk dan bantu isi formulirnya. Nah, kalau nanti mereka sudah bergabung, pastikan Anda melakukan jadwal startup ya, booking startup, yaitu penjelasan bagaimana cara melakukan bisnis ini di awal, ya, dan juga jangan lupa membooking 2 janji presentasi. Jadi orang tersebut kita anjurkan dia langsung mengundang teman-temannya dan kita bantu untuk melakukan presentasi kepada teman-temannya. Tapi kalaupun mereka tidak tertarik untuk melakukan bisnis, Anda jual produk saja. Tapi kalaupun dia masih juga tidak tertarik membeli produk, Anda jangan kecil hati, masih ada cara lain, yaitu kita minta referensi nama kawan-kawannya yang bisa kita hubungi untuk kita buat janji kepada mereka menjelaskan presentasi bisnis sinergi kepada teman-teman mereka. Jadi minta referensi nama teman-teman. Nah, tapi ingat ya teman-teman semua ya, apapun hasil follow up, undang selalu ke pertemuan terdekat. Karena pertemuanlah yang membuat mereka tambah yakin terhadap bisnis ini. Nah, contoh handling objection ini ada beberapa ya. Sekali lagi ini contoh-contoh sedikit saja. Nanti ada CD-nya teman-teman bisa dengarkan. Biasanya yang mereka selalu katakan gini, aduh produknya mahal ya gitu. Aduh saya sehat-sehat aja ya, saya nggak sakit kok gitu. Saya sudah konsumsi produk lain gitu. Saya nggak percaya nih dengan suplemen-suplemen seperti ini. Atau kalau kita tawarkan bisnis, dia bilang saya nggak punya waktu, saya nggak punya uang nih, kan perlu modal. Saya nggak bisa menjual, saya nggak percaya dengan bisnis MLM seperti ini, bahkan saya nggak punya teman katanya. Nah, ini adalah contoh-contoh, tapi nggak usah khawatir, semua pertanyaan-pertanyaan ini ada jawabannya. Kalau teman-teman nanti dengarkan CD dari Handling Objection. Seperti kalau misalnya dia katakan saya tidak punya waktu, katakan aja gini, baik Pak, saya setuju kalau Bapak sibuk gitu kan. Nah, tapi Pak dari 1 minggu ini biasanya Bapak hari apa atau jam berapa yang agak longgar, kita bilang begitu ya kan. Nah, pada saat pulang kerja, aduh saya hanya bisanya Sabtu saja. Nggak apa-apa Pak, kita jalankan di sini di hari Sabtu saja. Nah, kita bisa bilang begitu ya. Nah, kalau misalnya dia katakan tidak punya uang gitu, saya nggak punya uang nih untuk bergabung. Anda katakan, oh iya Pak, baik Pak, saya setuju bahwa Bapak nggak punya uang. Jadi jangan mendebat, kita selalu setuju. Ya, kita katakan kepada dia, justru Bapak nggak punya uang Pak, makanya jalankan bisnis ini supaya Bapak punya uang. Gitu. Jadi itu adalah contoh-contoh cara menjawab pertanyaan, ada CD-CD-nya nanti kita bisa dengarkan. Nah,
pada waktu follow up itu ini hal-hal penting yang teman-teman perlu perhatikan. Jangan pernah berdebat gitu. Karena apa? Karena kalau kita berdebat, kita berusaha mengalahkan argumen dia gitu. Oke, kita menang di dalam argumen, tapi sebetulnya dalam hatinya dia kesal dan dia akhirnya nggak join dan beli produk juga. Jadi apa gunanya? Jadi selalu setuju dengan keberatan yang mereka lontarkan. Setujui aja dulu, baru nanti kita katakan yang sebenarnya gitu ya. Nah, kemudian kalau ada pertanyaan yang Anda tidak bisa jawab, jangan Anda mengarang-arang jawabannya. Katakan saja, maaf saya belum bisa jawab pertanyaan ini, nanti saya tanyakan kepada tim bisnis senior saya. Nah, katakan aja seperti itu dan itu jauh mereka lebih menghargai kita daripada kita menjawab secara asal-asalan gitu versinya kita ya. Nah, jangan lupa selalu promosi upline dan pertemuan. Oke, nah itu adalah presentasi dan follow up. Nah, dalam proses presentasi dan follow up itu, jangan lupa teman-teman harus punya target untuk bisa menjual produk, ya, atau yang namanya merchandising. Karena apa? Karena kita perlu setiap orang di bisnis ini mempunyai 10 sampai 20 pelanggan. Oke, nah kenapa sih kita perlu menjual produk atau mempunyai pelanggan? Karena di bisnis ini kita perlu biaya operasional. Seperti misalnya kalau teman-teman keluar butuh bensin, atau naik angkutan umum butuh ongkos, kalau kita nelpon butuh pulsa, kalau kita meeting Zoom perlu langganan Zoom, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita menjual produk, kita akan mendapatkan selisih harga 30%. Nah, selisih harga itulah, keuntungan itulah yang kita gunakan untuk membiayai operasional bisnis kita gitu. Jadi jangan mengambil uang dari pekerjaan kantor Anda gitu. Jadi bisnis ini harus bisa membiayai dari operasional bisnis ini juga gitu teman-teman semua. Nah, kemudian kalau teman-teman punya pelanggan, itu biasanya akan terjadi duplikasi ke grup. Grup Anda akan punya pelanggan juga. Kalau Anda tidak punya pelanggan, grup Anda akan tidak punya pelanggan juga. Nah, apa jadinya? Kalau semua grup kita nggak ada pelanggan, jadi omset kita kecil, otomatis bonus kita dan bonus semua orang di grup kita juga akan kecil. Oke? Nah, nanti produk-produk yang bisa Anda jual, Anda sesuaikan pada waktu presentasi, tapi saran saya adalah selalu utamakan jual detox, karena itu yang menjadi keunggulan bisnis kita di sinergi ini gitu teman-teman semua. Nah, nanti Anda gunakan keuntungan itu adalah contoh ya langganan Zoom, beli alat bantu, pulsa data internet, bensin, dan menghadiri seminar-seminar yang membutuhkan biaya ya seperti Sinercam LE. Anda gunakan dari situ teman-teman semua. Sehingga kita merasa nyaman dan merasa tidak terbebani di awal jalankan bisnis ini. Nah, untuk semua proses tersebut bisa dilakukan, kita perlu melakukan yang namanya edifikasi, adalah menghargai, mempromosikan, berbicara positif terhadap orang ketiga, yaitu upline kita, sehingga orang ketiga tersebut bisa membantu membangun bisnis kita. Nah, siapa saja yang perlu kita edifikasi, yaitu upline, perusahaan, support system, pertemuan, alat, dan lain sebagainya. Jadi kita selalu berbicara positif. Kita selalu sebut nama upline kita. Contohnya, Anda selalu menyebut nama Pak Riza, Pak Lodi Supangat, Bu Nira, Pak Toto, gitu kan. Nanti saya kenalkan dengan upline saya Pak Toto. Nanti saya kenalkan dengan upline saya Bu Nira. Selalu katakan seperti itu. Supaya mereka penasaran siapa sih Bu Nira itu, gitu kan. Siapa sih Pak Toto itu, gitu. Jadi mereka yang bertanya itu adalah sosok upline Anda, bukan sosok Anda. Tapi kalau Anda selalu ngomong saya, nanti yang ditanya adalah Anda. Anda sudah berapa lama? Anda sudah dapat apa? Gitu kan repot gitu kan. Tapi kalau misalnya yang kita promosikan upline kita, nanti upline kita yang akan mereka penasaran gitu loh, teman-teman semua. Nah, jadi selalu juga mengedifikasi atau mempromosikan tentang perusahaan ya, alat-alat bantu, pertemuan. Nah, selalu supaya mereka jadi tertarik datang ke pertemuan. Jadi edifikasi ini kuncinya lakukan dengan tulus. Kalau kita tulus itu akan hasilnya akan terasa banget, akan bekerja banget teman-teman semua. Nah, kalau Anda mahir dalam melakukan promosi dan edifikasi, siap-siap bisnis Anda akan berkembangnya cepat sekali di bisnis ini. Nah, itu aja yang saya bisa sampaikan kepada teman-teman semua. Ini adalah teknik dasar cara kita menjalankan bisnis ini.